Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik bukan? Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, kelas 3 tema 2 subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mendefinisikan tumbuhan beserta manfaatnya dengan tepat. Yang kedua, dengan guru mengajak siswa bernyanyi lagu cemara, siswa mampu menyanyikannya dengan benar. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks dengan tepat. Yang keempat, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kelima, dengan memahami isi teks dongeng, siswa bisa menyajikan pesan menggunakan kosakata yang tepat. Yang keenam, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, baiklah anak-anak, kita masuk ke materi ya. Tahukah kalian bagaimana definisi dari tumbuhan? Ya, tumbuhan merupakan salah satu sumber senyawa alam hayati yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Tumbuhan tumbuh di berbagai penghujung dunia, dan tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan pohon pisang. Pohon pisang, buahnya bisa dimakan, lalu daunnya bisa dibuat untuk membungkus makanan, lalu batangnya bisa dimanfaatkan untuk alat masak. Nah, kali ini kita akan mendefinisikan pohon cemara beserta manfaatnya. Pohon cemara sendiri adalah tumbuhan evergreen, yaitu daun-daunnya selalu hijau, jarang mengering dan tidak mudah rontok. Tumbuhan ini seringkali disamakan dengan pohon tusam karena rantingnya berwas pada daun besar yang nampak seperti jarum dan berbuah mirip runcung kecil. Nah, pohon cemara ini biasanya tumbuh di dataran tinggi di sekitar hutan. Nah, berikut ini merupakan manfaat dari pohon cemara. Yang pertama yaitu menghilangkan rematik. Jadi, pohon cemara ini bisa kita manfaatkan untuk bahan obat-obatan. Yang kedua yaitu meredakan batuk. Yang ketiga, menghilangkan stres. Yang keempat yaitu bahan masakan. Jadi, tidak hanya dibuat untuk bahan obat-obatan, akan tetapi manfaat dari pohon cemara sendiri bisa untuk bahan masakan. Yang keempat ataupun yang selanjutnya yaitu membantu proses penyuburan tanah. Jadi akar dari pohon cemara ini sendiri bisa dimanfaatkan untuk proses penyuburan tanah, ataupun daun-daunnya yang jatuh ini bisa dimanfaatkan untuk proses penyuburan tanah. Yang terakhir yaitu melindungi tanaman lain dari terpaan angin. Jadi maksudnya ini yaitu karena pohon cemara itu tumbuh tinggi dan besar, dapat melindungi tanaman-tanaman yang lebih pendek dari pohon cemara ini dari terpaan angin. Ya, ini Ibu memiliki lagu yang berjudul Pohon Cemara. Marilah kita bersama-sama menyanyikannya untuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada pencipta lagu tersebut.
Ya, terima kasih. Nah, di sini Ibu memiliki teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Akan tetapi, sebelum kita bersama-sama membaca teks tersebut, alangkah baiknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Yang pertama yaitu lafal. Dalam mengucapkan lafal harus dengan kata yang tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua yaitu intonasi suara. Jadi, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Yang kedua, kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga yaitu ekspresi. Jadi, dalam membaca teks kita harus menggunakan ekspresi yang tepat. Di saat senang yang senang, di saat sedih ya sedih, sesuai dengan perasaan. Yang keempat yaitu tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar lalu dilanjutkan kembali. Yang kedua, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Jadi, di saat kita membaca sebuah teks ketemu tanda baca koma, maka sebaiknya kita berhenti sebentar lalu melanjutkannya kembali. Namun, jika kita bertemu dengan tanda titik, sebaiknya kita berhenti dalam jeda atau tempo sekitar 5 detik lalu melanjutkannya kembali. Yang terakhir yaitu suara lantang. Jadi suara lantang ini adalah suara yang dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Baiklah, mari kita bersama-sama membaca teks dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Lalu ia meminta tempat tinggal kepada pohon apel, sehingga pohon apel berkata, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Sehingga anak laki-laki itu memotong cabang pohon apel dan pergi dengan riang. Pohon apel merasa kesepian karena sejak saat itu anak laki-laki tersebut tak pernah kembali. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Pohon apel dan anak laki-laki itu sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu bersandar di sisa cabang pohon apel. Pohon apel pun menangis bahagia dan akhirnya mereka pun bersama kembali. Baiklah anak-anak, tadi kan kita sudah mendeskripsikan sebuah teks dongeng. Nah, kali ini Ibu mempunyai sebuah kuis. Jadi yang kuis yang pertama itu yaitu siapa sajakah tokoh pada cerita dongeng di atas? Marilah kita jawab bersama-sama. Yang pertama yaitu anak laki-laki dan pohon apel. Yang kedua kucing dan tikus. Yang ketiga kerbau dan jalak. Yang terakhir yaitu kancil dan harimau. Manakah yang paling tepat? Mari kita bersama-sama mencari jawabannya. Coba kita klik yang pertama, anak laki-laki dan pohon apel. Ya, benar sekali. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk kuis yang kedua, bagaimana sifat dari pohon apel? Nah, yang A itu antagonis, yang B protagonis, yang C tritagonis, yang D lucu. Coba kita pilih yang A. Ya, salah. Coba kita pilih yang B.
Ya, benar. Jadi bagaimana sifat dari pohon apel? Pohon apel memiliki sifat yang protagonis ataupun sifat yang baik. Baiklah, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Bagaimana perasaan pohon apel ketika temannya kembali? Nah, kita pilih yang A ya. Coba yang A itu jengkel. Benar apa salah? Ya, salah. Yang kedua juga salah. Yang ketiga, ya benar. Jadi, bagaimana perasaan pohon apel ketika temannya kembali? Yaitu pohon apel merasa senang. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan rangkuman mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama yaitu tumbuhan adalah makhluk hidup yang tumbuh di berbagai penjuru dunia. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia juga banyak sekali. Kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikannya agar tetap berkembang dengan baik. Untuk rangkuman yang kedua, di dalam sebuah teks dongeng ataupun teks lainnya, agar kita dapat membacanya dengan baik, maka harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti lafal, intonasi, ekspresi, tanda baca, serta suara yang lantang ataupun jelas. Sekian, terima kasih ya anak-anak, karena sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Baiklah, pembelajaran kali ini Ibu tutup. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.